Karena ini bukan hanya soal memenuhi kewajiban perpajakan dengan tepat, tetapi ini sudah menyangkut dengan perencanaan keuangannya tax lovers. Hai tax lovers, welcome back with Cici Yeni. Di video kali ini, Cici Yeni akan sharing tentang dividen bagi para tax lovers yang ada menerima dividen. Dividen itu apa sih? Dividen itu adalah bagian laba dari perusahaan yang dibagikan kepada para pemegang saham. Nah, kenapa dividen ini menarik untuk Cici Yeni sharing? Karena untuk dividen ini ada perubahan yang sangat signifikan secara peraturan perpajakannya. Tentunya bagi para tax lovers juga sudah banyak mengetahui bahwa dividen itu bisa loh nggak bayar pajak. Kenapa dividen itu bisa loh nggak bayar pajak? Karena ini juga sesuai dengan peraturan terakhir dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang tertuang dalam peraturan pelaksananya yaitu PMK 18 tahun 2021. Itu jelas sekali diatur bagaimana untuk dividen yang tidak kena pajak atau bahasanya dikecualikan dari objek PPh. Kalau kita cerita dulu, kalau dulu itu dividen itu pasti kena pajak, baik yang dibagikan kepada orang pribadi ataupun kepada perusahaan. Kita sepakati dulu ya, kalau di video kali ini Cici Yeni hanya akan sharing tentang dividen dari dalam negeri. Oke, sekarang kita mulai. Dividen dari dalam negeri itu bisa dibagikan kepada wajib pajak orang pribadi ataupun wajib pajak badan. Yang berbeda itu di peraturan terbaru yang mana, Cici Yeni? Dua-duanya berbeda. Oke, kita pertama bahas dividen dari dalam negeri yang dibagikan kepada perusahaan dalam negeri. Itu sekarang dikecualikan dari objek PPh. Oke, kalau dulu mungkin ada batas kepemilikan 25% dan sebagainya, hal tersebut sudah tidak lagi diatur. Lalu kita masuk yang ke kondisi kedua. Dividen dalam negeri yang dibagikan kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Bisa tidak kena pajak, artinya ada syaratnya. Syaratnya adalah dividen tersebut harus diinvestasikan di dalam wilayah Indonesia. Diinvestasikan nih, ini berarti ada beberapa poin yang Cici Yeni mau bahas. 1. Jenis investasinya apakah itu diatur? Ya, itu diatur. Tax lovers bisa lihat di pasal 34 dan pasal 35 PMK 18 tahun 2021. Karena banyak sekali item investasi. Mungkin yang paling umum kita ngomong tax lovers investasinya di emas batangan. Boleh gak? Boleh. Di properti boleh gak? Boleh. Itu juga termasuk investasi. Sepanjang propertinya bukan properti yang disubsidi oleh pemerintah. Itu satu dari jenis investasinya. Kedua, berapa lama jangka waktu investasinya? Nah, jangka waktu investasinya itu adalah 3 tahun. Minimal 3 tahun tax lovers tidak boleh memindahkan investasi itu di luar dari jenis investasi yang di pasal 34 dan 35. Sebagai contoh, misalnya awalnya tax lovers investasinya tuh dalam bentuk logam mulia. Setelah 1 tahun, tax lovers mau pindahin investasinya dalam bentuk properti yang non-subsidi. Boleh. Yang tidak boleh adalah misalnya tahun pertama tax lovers sudah investasi di logam mulia, baru 1 tahun tiba-tiba tax lovers kepengen belinya mobil mewah untuk kepentingan pribadi. Itu dianggap sudah tidak investasi. Itu tidak boleh. Nah, lalu pertanyaan berikutnya, pemerintah tahu dari mana kita investasi kemana? Bagaimana cara kontrolnya? Tentunya itu juga diatur. Secara simpel Cici Yeni sampaikan bahwa mulai dari akhir bulan ketiga setelah tahun diterimanya dividen tersebut, maka tax lovers harus menyampaikan laporan realisasi investasi selama 3 tahun berturut-turut. Contoh, tax lovers terima dividennya tahun 2022.
Maka paling telat 31 Maret tahun 2023, tax lovers harus menyampaikan laporan realisasi investasi yang pertama. Selama 3 tahun harus terus disampaikan. Setelah itu baru bebas untuk tax lovers investasikan dalam bentuk apapun yang di luar dari yang diatur oleh PMK 18. Lalu ada pertanyaan, berarti itu mesti banget ya Ci diinvestasiin? Nggak boleh gitu, saya dapat dividen, saya mau pakai jalan-jalan ke luar negeri, atau saya mau pakai buat jalan-jalan explore Indonesia, emang nggak boleh? Boleh nggak kalau duit dividen itu saya mau pakai buat konsumsi, buat shopping, buat apa? Tentunya shopping di luar dari investasi yang diatur dalam PMK 18. Boleh nggak? Boleh, tapi bayar untuk orang pribadi PPh final 10% dividen. Berarti kalau itu saya nggak mau investasi kan saya bayar tuh Ci. Saya bayarnya Maret juga ya tahun depan? Tidak. Bayarnya mengikuti ketentuan PPh final pasal 4 ayat 2. Artinya bulan berikutnya harus sudah bayar. Tax lovers terima dividen September 2022 dan sudah pasti saya nggak mau investasi, saya mau happy-happy aja, saya mau konsumtif aja, misalnya seperti itu. Boleh, Oktober bayar ya 10%-nya. Hal ini berbeda nanti juga pada saat tax lovers yang orang pribadi ya melakukan pelaporan SPT tahunan. Untuk para tax lovers yang memutuskan mau berinvestasi, artinya dividennya itu dikecualikan dari objek PPh, maka pada saat pelaporan SPT tahunan, dividennya itu bukan dimasukkan dalam penghasilan yang dikenakan pajak final, bukan. Tapi dimasukkan dalam penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak. Sekarang kan kita bicara diinvestasikan atau tidak diinvestasikan. Boleh nggak Cici setengah-setengah? Mau nabung tapi juga mau happy-happy. Boleh nggak? Boleh. Kalau tax lovers let's say terima dividen 1 miliar. Lalu tax lovers bilang, Cici ini 200 juta saya mau pakai buat pribadi deh. Buat jalan-jalan lah, buat shopping lah gitu. Tapi yang 800 juta saya mau nih diinvestasiin. Boleh gak? Boleh. Nah kalau seperti itu gimana perlakuan pajaknya? Yang 800 juta itu mengikuti ketentuan investasi, artinya dikecualikan dari objek pajak. Yang 200 juta bayar pajak finalnya. Jadi yang laporan realisasi investasi berapa Cici ini? 800 juta. Terima dividennya 1 miliar. Jadi kalau Cici ini melihat dari peraturan tersebut, itu dari sisi pemerintah melalui DJP dan melalui Menteri Keuangan kita katakan itu sangat memfasilitasi tax lovers dan dalam bersumbangsi. Ingat loh, dalam berpartisipasi sebagai warga negara untuk turut berinvestasi di negara kita ini. Jadi kalau Cici Yeni katakan, mari kita sama-sama nikmati fasilitas ini. Kenapa dikatakan fasilitas? Karena kalau menurut Cici Yeni ini sangat-sangat fair peraturannya. Salah satu jenis investasinya yang di pasal 34 dan 35 kita kalau lihat itu ada surat berharga. Kita sama-sama tahu surat berharga itu kan tentunya ada bahasanya tuh bunga lah, kupon lah. Intinya ada penghasilan juga loh untuk tax lovers. Tax lovers beli properti, beli tanah atau apa yang non subsidi. Saat 3 tahun kemudian harganya naik. Itu kan juga investasi yang menguntungkan untuk tax lovers. Bukannya pemerintah meminta tax lovers bersumbangsi tanpa timbal balik. Tapi ini sangat amat ada timbal baliknya. Bahkan di awal aja udah dikasih timbal baliknya. Tapi itu pemerintah legowo loh. Rela memberikan fasilitas asalkan tax lovers bersedia menginvestasikannya ke wilayah Indonesia. Dalam jangka waktu 3 tahun. 3 tahun aja kok, nggak diminta 30 tahun. Dan tax lovers masih dapat income, dapat bunga kah, dapat kupon kah, dapat keuntungan dari kenaikan harganya kah. Jadi Cici Yeni berharap dengan adanya video ini dapat memberikan pemahaman lebih baik kepada para tax lovers yang mendapatkan dividen
baik di tahun ini maupun di tahun-tahun mendatang. Selama peraturannya belum ada perubahan, maka tolong cermatlah. Karena ini bukan hanya soal memenuhi kewajiban perpajakan dengan tepat, tetapi ini sudah menyangkut dengan perencanaan keuangannya tax lovers. Cici ini betul-betul berharap video kali ini mudah dimengerti oleh tax lovers. Jadi tax lovers bisa semakin bijaksana, bisa semakin cerdas dalam mengambil setiap langkah yang berhubungan dengan aspek pajaknya. So, Cici ini betul-betul mengucapkan really thank you for watching. Really thank you for subscribe. Hope seeing you all my tax lovers on Cici Yeni next video. Bye-bye.